Halo semuanya, kali ini kami berdua akan menjelaskan tentang genoma animalia. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Jinkan Christian. Nama saya Vincent Sanjandu Sinaga. Kami dari 10 IPA 2. Genoma animalia merupakan kelompok makhluk hidup yang beragam dari bentuk dan ukurannya. Ciri-ciri dari genoma animalia yang pertama adalah eukariota. Lalu ada multiselular, heterotrof, tidak berdinding sel, dan tidak berklorofil. Genoma animalia dibagi menjadi dua, ada vertebrata, hewan yang bertulang belakang, dan ada invertebrata, hewan yang tidak bertulang belakang. Saya akan menjelaskan tentang hewan invertebrata. Yang pertama ada porifera, hewan yang hidup di laut dan berpori. Porifera memiliki 3 kelas. Yang pertama adalah Calcarea. Contoh hewannya Yang pertama ada filum porifera. Filum ini adalah hewan yang hidup di laut dan berpori. Filum porifera memiliki 3 kelas. Yang pertama ada Calcarea. Contoh hewan dari Calcarea adalah Amphorhynchus, Grantia, dan Leucilla. Yang kedua ada Hexacinellida. Contoh hewannya ada Hyalonema dan Monorhabis. Yang ketiga ada Demosponiae. Contoh hewan dari kelas ini adalah Asteropus, Chondrilla, dan Chondrosia. Yang kedua ada filum Colentrata atau hewan yang berongga-rongga. Filum ini memiliki 3 kelas. Yang pertama ada Hydrozoa, contoh hewannya adalah Hydra. Yang kedua ada Scyphozoa, contoh hewannya adalah Aurelia aurita atau ubur-ubur. Yang ketiga ada Anthozoa, contoh hewannya anemon laut, koral, dan lain-lain. Yang ketiga ada filum Vermes, yaitu filum cacing. Vermes dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Platyhelminthes atau cacing pipih. Yang kedua ada Nemathelminthes atau cacing gilik. Dan yang ketiga ada Annelida. Platyhelminthes dibagi menjadi 4 lagi. Yang pertama ada Turbellaria, lalu ada Trematoda, lalu ada Cestoda, dan ada Monogenea. Dan di Nemathelminthes terbagi menjadi 5. Yang pertama ada cacing tambang, yang kedua cacing perut, yang ketiga cacing kremi, yang keempat cacing filaria, dan yang kelima ada cacing loa-loa. Lalu yang terakhir Annelida atau cacing gelang terbagi menjadi 3. Ada Polychaeta, lalu ada Oligochaeta, dan yang terakhir ada Hydradinea. Yang keempat ada filum mollusca atau hewan yang bertubuh lunak. Filum mollusca memiliki 5 kelas. Yang pertama ada Polyplacopora, contoh hewannya ada chiton. Yang kedua ada Scapoda, contoh hewannya siput gading. Yang ketiga ada Pelycipoda, contoh hewannya adalah tiram, remis, kerang, dan mutiara. Yang keempat ada Cephalopoda, contoh hewannya adalah cumi-cumi, sotong, gurita, dan nautilus. Lalu yang terakhir ada Gastropoda, contoh hewannya bekicot dan siput. Oke, yang keenam dan yang terakhir dari hewan invertebrata ada filum Echinodermata, hewan yang berduri. Filum ini terbagi menjadi 5 kelas. Yang pertama ada Asteroidea, contoh hewannya bintang laut. Yang kedua ada Ophioidea, contoh hewannya bintang ular. Yang ketiga ada Echinoidea, contoh hewannya bulu babi, landak laut, dan dolar pasir. Yang keempat ada Holoturoidea, contoh hewannya ada teripang dan ketimun laut. Dan yang kelima ada Crinoidea, contoh hewannya lili laut dan bagong laut. Pengertian hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah golongan hewan yang memiliki tulang belakang. Tulang belakang berasal dari perkembangan sumbu penyokong tubuh primer atau notochorda atau chorda dorsalis. Notochorda vertebrata hanya ada pada masa embrionik. Setelah dewasa akan mengalami penulangan menjadi sistem penyokong tubuh sekunder, yaitu tulang belakang atau vertebrae.
Dalam sistem klasifikasi vertebrata merupakan subfilum dari filum Chordata. Chordata meliputi hewan-hewan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki notochord, yaitu kerangka berbentuk tangan keras tetapi lentur. Notochord terletak di antara saluran pencernaan dan tali saraf memanjang sepanjang tubuh membentuk sumbu kerangka. Yang kedua, memiliki tali saraf tulang berlubang terletak dorsal terhadap notochord dan memiliki ujung anterior yang membesar berupa otak. Yang ketiga, memiliki ekor memanjang ke arah posterior terhadap anus. Yang keempat, memiliki celah faring. Ciri-ciri hewan vertebrata. Tubuh hewan vertebrata mempunyai tipe simetris, bilateral, dan bagian organ dalam dilindungi oleh rangka dalam atau endoskeleton, khusus bagian otak yang dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak atau kranium. Bagian terluar tubuh hewan vertebrata berupa kulit yang tersusun atas epidermis atau lapisan luar atau dermis lapisan dalam. Berikut ciri-ciri lain dari hewan vertebrata. Memiliki saraf yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, bernapas dengan paru-paru, kulit, dan insang. Yang ketiga, memiliki kelenjar bundar dan endoksin yang menghasilkan hormon pengendali. 4. Memiliki suhu tubuh panas dan tetap atau homointernal atau bersuhu tubuh dingin sesuai dengan kondisi lingkungan atau poikilothermal. Yang kelima, alat pencernaan memanjang mulai dari mulut hingga ke anus yang letaknya di sebelah vetran dan di belakang. Yang keenam, berkulit epidermis atau bagian luar dan kulit endodermis bagian dalam. Alat reproduksi berpasangan kecuali pada burung. Klasifikasi hewan vertebrata. Yang pertama ada Pisces. Pisces memiliki habitat di air dengan alat pernapasan berupa insang. Hewan ini mempunyai sirip yang berfungsi sebagai menentukan arah gerak di dalam air dan memiliki gurat sisi untuk mengetahui tekanan air. Termasuk hewan berdarah dingin atau poikilotherm, yaitu suhu tubuh disesuaikan dengan lingkungan. Pisces berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Berdasarkan jenis tulangnya, ikan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, aganata atau ikan tanpa rahang. Contohnya ikan lamprey dan ikan hak. Yang kedua, chondrichthyes atau ikan tulang rawan. Contoh spesiesnya ikan hiu berkepala bison dan ikan hiu martil. Yang ketiga ada Osteichthyes atau ikan tulang keras seperti ikan mas, ikan gurami, ikan tongkol. Kedua ada amfibi. Amfibi merupakan hewan yang dapat hidup pada 2 habitat, yaitu darat dan air. Namun tidak semua jenis amfibi hidup dapat di 2 tempat. Beberapa jenis katak, salamander, ada yang hanya hidup di air dan ada yang hanya hidup di darat. Namun habitatnya secara keseluruhan dekat dengan air dan tempat yang lembab seperti rawa dan hutan hujan tropis. Hewan ini bernapas dengan insang, paru-paru, dan memiliki suhu badan poikilotherm. Berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Dan pembuahan terjadi di luar tubuh atau eksternal. Amfibi dibagi menjadi 3 ordo. Yang pertama, ordo Stegoepalia. Contoh spesiesnya adalah Ichthyopsis atau Cecilia endemik. Yang kedua, ordo Caudata. Contoh spesiesnya adalah Cryptobranchus atau salamander sungai dan Hainobius atau salamander yang hidup di dataran Asia. Yang ketiga, Megalobatrochus maximus atau salamander yang bisa dimakan di Jepang. Yang ordo ketiga, ordo Anura. Contoh spesiesnya adalah Rana sp atau kata. Yang kedua, Polypedates leucomistax atau kata pohon. Yang ketiga, Microhyla atau kintel. Yang keempat, Bufo marinus atau katak besar.
reptilia atau dalam bahasa Latin reptil sama dengan melata. Memiliki kulit bersisi yang terbuat dari zat tanduk atau keratin. Sisi berfungsi mencegah kekeringan. Ciri lain yang dimiliki oleh sebagian reptil adalah anggota tubuh berjari 5, bernafas dengan paru-paru, jantung beruang 3 atau 4, menggunakan energi lingkungan untuk mengatur suhu tubuhnya sehingga tergolong hewan poikiloterm. Fertilisasi secara internal, menghasilkan telur sehingga tergolong ovipar dengan telur bercangkang. Reptilia dibagi menjadi 4 ordo. Yang pertama, ordo Chelonia. Contoh hewannya seperti kura-kura. Yang kedua, Dicocephalia. Contoh hewannya seperti Sphenodon puntatus atau tuatara. Yang ketiga, Squamata. Contoh hewannya seperti kadal, ular, dan Amphisbaenia atau kadal cacing. Yang keempat, krokodila. Contoh hewannya seperti buaya. Yang keempat, Aves. Aves memiliki suhu badan homoiderm atau suhu badan tetap, tidak terpengaruh suhu lingkungan. Memiliki tubuh berbulu yang membentuk sayap dan digunakan untuk terbang. Tulangnya berongga sehingga ringan. Berkembang biak secara bertelur, ovipar, dan pembuahan di dalam tubuh. Telur Aves bercangkang dan memiliki kuning telur yang besar. Hewan ini bernapas dengan paru-paru dan memiliki pundi-pundi udara yang membantu pernapasan saat terbang. Contohnya ayam kasuari, penguin, bebek, angsa. Aves dibagi menjadi 4 ordo. Ordo yang pertama, Passeriformes. Contoh hewannya seperti burung gagak dan burung gereja. Yang kedua, ordo Apodiformes. Contoh hewannya seperti burung kolibri. Yang ketiga, Pociformes. Contoh hewannya seperti burung tukan. Yang keempat, ordo Psittaciformes. Contoh hewannya adalah burung kakak tua, burung beo, dan burung nuri. Yang kelima ada mamalia. Ciri khas mamalia adalah kelenjar susu. Tubuh mamalia tertutupi oleh rambut yang berfungsi sebagai insulasi yang memperlambat pertukaran panas dengan lingkungan. Sebagai indera peraba antara lain pada kumis, sebagai pelindung dari gesekan maupun sinar matahari, sebagai penyamar atau pertahanan untuk melindungi dari mangsa, dan sebagai penciri kelamin. Mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Hewan ini memiliki suhu tubuh homoiderm atau suhu tubuh tetap dan bernafas dengan paru-paru. Macam-macam ordo hewan mamalia. Yang pertama, ordo Artiodactylia. Contoh hewannya seperti jerapah, babi, unta, sapi, dan kambing. Yang kedua, ordo Proboscidea. Contoh hewannya seperti gajah. Yang ketiga, ordo Carnivora. Contoh hewannya seperti kucing, singa, anjing, beruang. Yang keempat, ordo Rodentia. Contoh hewannya seperti tikus, hamster, dan marmut. Yang kelima ada ordo Perissodactylia. Contoh hewannya seperti zebra. Kesimpulan yang saya dapat dari ciri-ciri hewan vertebrata adalah bahwa hewan vertebrata memiliki 5 klasifikasi. Yang pertama Pisces, yang kedua amfibi, yang ketiga reptil, yang keempat aves, dan mamalia yang terakhir. Kelima klasifikasi tersebut memiliki ciri-cirinya masing-masing, sehingga bentuk dari setiap hewan vertebrata yang berbeda-beda klasifikasinya berbeda jauh. Tidak hanya itu, setiap klasifikasi hewan vertebrata sudah memiliki habitatnya masing-masing. Misalnya ikan hidupnya di air, atau katak yang bisa hidup di 2 tempat, darat dan air. Makasih. Sekian dari saya video dari Jinkan dan Vincenzo Sonjoando. Kami ucapkan terima kasih.